25. Ajian Mas Yuda. Zalia, kamu kenapa, Nduk? Tanya ibu. Aku sedang terduduk lemas di meja makan. Nggak tahu, Bu, kenapa Zalia tiba-tiba sakit. Berdenyut sekali, jawabku. Tanganku tak henti-hentinya mengurut dari ujung kepala pelipis menariknya hingga ke tengah dahiku. Siapa tahu rasa sakitnya sedikit berkurang. Sehabis sholat maghrib aku merasa haus, jadi aku turun ke dapur untuk minum. Tapi entah kenapa habis minum kepalaku langsung berasa berat dan pusing. Mungkin kamu kecapean, Dok, atau darah tinggi kamu kumat karena terlalu banyak yang kamu pikirkan, tanya ibu. Aku menggelengkan kepala. Rasa-rasanya aku tidak makan sesuatu yang aneh hari ini, sehingga membuat tensiku tiba-tiba naik. Semenjak menikah dengan Mas Yuda, aku kerap mengalami pusing akibat hipertensi, naik darah melihat tingkah lakunya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba bayangan wajah Mas Yuda hadir di kepalaku. Dadaku juga terasa sesak. Ayo ibu antar kamu ke kamar, Nduk. Sebaiknya kamu minum obat, lalu istirahat. Aku mengangguk. Ibu membantuku berdiri membawaku ke kamar. Setelah meminum obat sakit kepala, aku mencoba berbaring, tapi tak sedikit pun mataku mau tertutup. Hatiku gelisah. Bayangan Mas Yuda semakin menghantui pikiranku. Ada perasaan tak dapat aku jabarkan. Entah itu apa. Kenapa tiba-tiba aku jadi merindukannya? Ah, itu tidak mungkin. Semakin kuat bayangan ini timbul, semakin kuat rasa sakit ini menerpa. Lama-kelamaan mataku mulai berat. Mungkin pengaruh obat yang aku minum membuatku terbuai ke dalam mimpi. Aku terbangun saat merasakan dingin angin menerpa kulitku. Aku duduk bersandar pada sebuah pohon ara besar yang berada di tengah hutan, yang aku sendiri tak tahu di mana. Aku bangkit dari dudukku, mataku mengitari sekeliling hutan yang tampak gelap dan sunyi. Rasa takut mulai menggelayut di hatiku. Kenapa aku bisa ada di sini? Kemana ibu? Dan yang lainnya, serta pertanyaan-pertanyaan lain yang mulai mengisi benakku. Aku melangkahkan kakiku, setapak demi setapak, menyusuri jalan mengikuti kata hati. Lama aku melangkah, membelah hutan yang cukup lebat. Keringat sudah bercucuran membasahi pelipis. Aku tak tahu apakah arah yang aku tuju ini benar, atau mungkin aku sekarang sedang tersesat. Aku tak tahu. Tak jarang aku terjatuh saat melewati jalan setapak yang penuh bebatuan dan semak belukar. Letih, kaki ini sungguh letih sekali. Ibu, paman, Alia, kalian di mana? Teriakku di tengah putus asaanku. Namun tak ada siapa-siapa, hanya suaraku yang bergema di seluruh penjuru hutan, membuat bulu kudukku kembali meremang. Tapi semuanya berubah. Setelah aku kembali berjalan sekitar 10 meter, aku menemukan sebuah jalan setapak yang di ujungnya memancarkan cahaya yang berkilau, membuat hatiku bersorak riang. Hingga aku sampai di ujung jalan, seketika hutan yang lebat ini kini berubah menjadi sebuah taman. Aku melihat sebuah taman indah yang dipenuhi oleh bunga yang beraneka ragam. Rasa takut yang aku rasakan kini berubah menjadi rasa kagum. Aku yang terpesona dengan indahnya bunga langsung berlari mendekat ke arah rumpun bunga mawar merah muda yang indah, sangat indah. Rasa hati ini bergejolak untuk memetik satu tangkai bunga ini untuk kubawa pulang. Baru saja tangan ini terulur untuk memetik, suara bentakan menghentikanku. Jangan kamu ambil bunga itu, Nduk. Aku menoleh ke asal suara. Seketika mata ini berlinang air mata. Sekali kedip saja, maka air mata ini akan jatuh menetes, meluncur dengan sempurna. Bapak, ujarku seakan tak percaya. Lelaki cinta pertama yang selama ini aku rindukan, kini sedang berdiri tegak di hadapanku. Aku kucek mata itu perlahan, memastikan bahwa penglihatanku ini masih baik-baik saja. Apa yang ada di hadapanku ini nyata, bukan tipuan belaka. Bapak, itu benar engkau? Tanyaku dengan kebingungan serta rindu yang bercampur menjadi satu. Lelaki yang mirip dengan bapakku itu mengangguk dan merentangkan tangannya. Tentu saja aku langsung berlari memeluknya dengan erat. Sudah bertahun-tahun aku tak bertemu Bapak. Bapak, Zalia kangen Bapak. Zalia rindu, ujarku sesenggukan. Bapak mengusap kepalaku lembut, membuat aku merasa nyaman. Kenyamanan yang dulu selalu aku rasakan saat masih bersamanya. Bapak juga rindu denganmu, Nduk. Zalia, dengarkan Bapak. Bapak memegang kedua lenganku erat.
mendorong tubuhku menjauh darinya. Aku menatap wajah bapak bingung. Apa, Pak? Wajah bapak yang putih bersih tampak serius. Jangan sesekali kamu menyentuh bunga itu, larangnya. Kenapa, Pak? Bunganya bagus, dalihku. Lihatlah, bapak menunjuk ke arah bunga yang ada di belakangku. Bunga yang tadi ingin aku petik. Aku mengikuti arah petunjuk bapak. Aku terkesiap, menutup mulutku dengan kedua telapak tanganku. Mataku memandang Nanar dengan rasa mual dan jijik yang menjadi satu. Ada seorang yang menggunakan jubah hitam menyiram bunga itu dengan cairan yang berwarna merah pekat. Bau anyir menguar dari cairan itu. Warna bunga yang tadi merah muda berubah warna menjadi merah darah yang pekat, lalu lama-kelamaan menjadi hitam gelap. Itu racun, Zalia, racun yang akan membunuhmu perlahan. Aku kembali menoleh ke arah bapak, namun tak kutemui sosok yang tadi memelukku. Bapak, bapak di mana? Jangan tinggalkan Zalia, Pak, teriakku histeris. Air mata kini kembali menetes, memandang ke sekeliling. Namun tak kutemui keberadaan bapak, selain tumpukan bunga hitam yang berbau anyir serta seseorang yang memakai jubah hitam. Jika kau takut dan sakit, maka ingatlah pada Allah, Zalia. Pasrahkan semua pada kuasanya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Suara itu bergema di telingaku, berucap berulang-ulang, membuat kepalaku sakit. Bahkan sakitnya lebih dari sakit yang kurasakan tadi. Zalia, bangun, Zalia. Astagfirullahalazim. Bangun, Dok, bangun. Astagfirullahalazim. Aku tersentak kaget. Mataku terbuka dengan nafas naik turun yang memburu. Ibu membantuku bangkit dari tidurku, menyandarkan tubuh ini ke penyangga kasur. Ada apa denganmu, Zalia? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti orang kesurupan? Apa kamu mimpi buruk, Nduk? Tanya ibu khawatir. Sedangkan aku masih diam, mencoba mencerna apa yang aku alami tadi. Semua mimpi yang aku alami tadi seolah seperti nyata, bahkan tubuhku sampai basah karena keringat. Zalia tidak apa-apa, Bu, jawabku menenangkan ibu. Aku tak mau membuatnya khawatir, cukup sudah aku menyusahkannya. Kamu yakin tidak apa-apa, Nduk? Wajahmu pucat begitu, tubuhmu juga keringat dingin. Tangan ibu menempel di keningku, mengecek suhu tubuhku. Tubuhku sekarang memang menggigil kedinginan, tapi aku tidak demam. Kepalaku juga masih pusing, tapi sebisa mungkin ku tahan. Zalia tidak apa-apa, Bu. Sudah, ibu kembali ke kamar. Nanti Alia bangun malah nangis karena tak ada siapa-siapa yang menemaninya. Ya sudah, kalau begitu, ibu ke kamar, desahnya. Kamu ganti bajumu ya, Nduk, nanti kamu masuk angin. Tidur dengan baju yang basah begitu, sambung ibu. Baik, Bu, jawabku patuh. Aku hanya menatap kepergian ibu dari kamarku dengan diam. Kata-kata di mimpi tadi masih terdengar jelas di telingaku, bahkan masih berputar-putar seperti melodi musik nyaring. Sakit sekali gendang telingaku rasanya. Setelah membasuh tubuhku dan mengganti pakaian, aku kembali duduk di pinggir ranjang, menghadap pintu lemari yang terbuat dari kaca. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya aku tadi tidur sekitar 3 jam lebih. Aku termenung melihat pantulan wajahku di cermin itu, mengingat-ingat mimpi yang aku alami tadi. Aku masih begitu yakin semua itu hanya mimpi. Walau kenyataannya, alam bawah sadarku mengatakan itu nyata. Pantulan wajahku di cermin seketika berubah menjadi bayangan wajah Mas Yuda yang tersenyum manis padaku. Aku kembali terkesiap, kembali kukucek mataku. Sepertinya aku perlu ke dokter mata kini. Ada masalah yang terjadi di mataku. Setelah aku mengucek mata, aku kembali menatap ke arah cermin. Namun masih kutemui bayangan wajah Mas Yuda di sana. Serasa ada yang mengganjal hatiku. Rasa sesak perlahan-lahan menyelimuti hatiku. Serasa ada rindu yang tak tertahankan setelah melihat bayangan Mas Yuda di pantulan cermin. Ya Allah, ya Robbi, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku seperti ini? Jika kau takut dan sakit, maka ingatlah pada Allah, Zalia. Pasrahkan semua pada kuasanya. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Kata-kata itu kembali terngiang di telingaku. Begitu nyaring serta berulang-ulang, membuatku menutup kedua gendang telingaku sambil menunduk, karena begitu berisik memekakkan telinga. Zalia, sini sama Mas, Mas mencintaimu.
Wajah Mas Yuda yang ada di dalam cermin memanggilku. Dengan senyum manis, melambai-lambaikan tangannya memanggilku. Diam, diam, sakit, sakit, rintihku. Air mata laki-laki menetes, suaranya Mas Yuda dan suara itu bergema di telingaku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kepalaku rasanya mau pecah. Suara-suara mereka bergema sahut menyahut di gendang telingaku. Kumohon berhentilah, diamlah, kepalaku sakit, telingaku sakit, rintihku kembali. Aku membanting tubuhku ke atas ranjang, menutup kedua telingaku dengan bantal. Namun suara itu masih terus bergema, membuatku semakin kesakitan. Aku berguling ke kanan dan ke kiri. Aku ingin berteriak meminta tolong pada ibu atau pada siapa saja, tapi suaraku tiba-tiba tercekak di tenggorokan. Sekuat apapun aku berteriak, namun tak ada suara yang dapat aku keluarkan, selain rintihan kecil. Sedangkan tubuh ini tiba-tiba tak kuat lagi untuk bangkit, seperti terpaku di tempat, hanya bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Aku tersiksa, aku sakit, aku menderita, semuanya menjadi satu. Tak dapat kugambarkan bagaimana rasa sakit itu. Namun bayangan Mas Yuda yang masuk ke dalam pikiranku, masuk ke dalam bawah sadarku, membuat dadaku sesak, semakin sesak, dengan rasa rindu yang aku sendiri tak tahu datang dari mana. Bagaimana mungkin aku merindukan pria yang membuatku menderita, tapi rasa ini benar-benar membuat dadaku ingin meledak. Lama aku berguling-guling tak henti, hingga akhirnya aku tak kuat lagi. Penglihatanku berkunang, hingga gelap menghampiri. Aku pergi ke toko dengan tubuh yang letih, seperti orang baru saja melakukan pekerjaan berat. Sakit semua sendi-sendiku. Mbak Zalia baik-baik saja. Kalau Mbak sakit, sebaiknya Mbak istirahat di rumah saja, Mbak, ujar Neneng padaku. Aku yang duduk di meja kasir hanya tersenyum tipis. Mbak tidak apa-apa, Neng. Mbak sehat kok, jawabku. Mbak bohong, wajah Mbak pucat loh, Mbak, balas Neneng tak percaya. Sudah, kamu kerja sana, tidak usah pikirkan Mbak. Mbak baik-baik saja, sana, layani pelanggan, perintahku padanya. Aku memang merasa sedikit tak enak badan, tapi jika aku bawa tidur, yang ada badanku tambah sakit. Kamu kenapa, Wan? Kenapa melihat ibu seperti itu? Tanyaku pada Iwan. Aku tak sengaja memergokinya menatapku tajam. Tidak biasanya bocah ini menatapku seperti itu. Tidak, Bu. Apa Ibu Zalia merasakan aneh pada badan Ibu? Rasa sakit atau sesak gitu? Mata Iwan menyipit penuh selidik. Tidak apa-apa, Bu. Iwan permisi ke belakang dulu, Bu, pamitnya. Aku mengangguk. Aneh sekali sikapnya, gumamku lirih. Aku menyenderkan tubuhku pada penyangga kursi. Menatap ke arah jalan raya, entah kenapa seperti ada yang enak kupandang di sana. Mataku melebar melihat sosok yang aku rindukan muncul. Dengan gagahnya, ia berjalan santai mendekat padaku dengan senyumnya yang khas. Selamat siang, Zalia. Sapanya terdengar merdu di telingaku. Aku bangkit dari dudukku, tersenyum manis padanya. Siang, Mas. Kamu kok tahu aku ada di sini, Mas? Tanyaku sumringah. Tentu tahu dong, sayang. Mas nggak diizinkan duduk nih. Mas capek, tegak terus, ujar Mas Yuda manja. Aku beranjak mengambilkan sebuah kursi plastik untuknya, meletakkan kursi itu di sampingku. Tubuhku yang letih seketika terasa segar, seperti orang sakit yang menemukan obatnya. Kami berdua mengobrol santai, mengalir bagaikan air, seperti tak ada masalah sebelumnya. Entah kenapa wajah Mas Yuda kali ini di mataku tampak begitu tampan. Harum tubuhnya juga begitu wangi, membuatku nyaman. Dek, bocah itu siapa? Mata Mas Yuda melihat pada Iwan yang sejak tadi memperhatikan kami sambil menyusun gula di rak yang tak jauh dariku. Entah kenapa sejak kedatangan Mas Yuda, Iwan tampak tak suka. Ia menatap Mas Yuda tak ramah. Namanya Iwan, dia karyawan di sini, jawabku. Karyawan? Kamu memperkerjakan anak-anak, Zalia? Tanya Mas Yuda tak percaya. Namun aku justru terpaku melihat tatapan mata Iwan yang tajam. Aku menoleh ke arah kiri dan kananku seperti orang bodoh. Siapa tahu ada orang lain di sebelahku yang ditatapnya. Namun nyatanya tak ada seorang pun yang berada di sebelahku. Hei bocah, lancang sekali kamu menatap istriku seperti itu. Kamu mau dipecat, hah? Herdik Mas Yuda. Iwan yang terkejut langsung menunduk.
namun matanya masih melirik ke arah kami. Aku merasakan bulu kudukku meremang, rasa merinding tiba-tiba kembali hadir. Masa siang-siang begini ada hantu? Merasa tak nyaman dengan situasi ini. Mas Yuda mengajakku untuk pergi makan siang. Aku menganggukkan kepala menyetujui. Rasanya tak rela jika harus pergi berjauhan dari pujaan hatiku ini. Namun baru saja aku beranjak dari dudukku, laki-laki Iwan bersikap aneh. Ia langsung berlari mendekat padaku, menahan lenganku dengan erat dan mendorong Mas Yuda menjauh. Mata Mas Yuda mendelik. "Jangan pergi, Bu. Iwan mohon jangan pergi," pintanya. Lebih seperti merengek. "Memangnya kenapa, Wan?" tanyaku heran. Dahiku berkerut, melihat tatapan mata Iwan yang menatap tajam di sebelahku, padahal tak ada siapa-siapa di sampingku.